Bila kau tak kerasan di rumah, jiwamu meronta-ronta ingin ke masjid sholat berjamaah dalam taraweh dan sholat Jumat, atau ke pasar. Mungkin kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah ada rumah bagimu? Apakah kau memiliki rumah? Dan siapakah yang ada di dalam rumahmu? Di rumahmu ada pasanganmu, istrimu. Di rumahmu ada sumber hidupmu, ibumu. Di rumahmu ada masa depan anak-anakmu. Kenapa kita seperti bosan terus-menerus bersama dengan mereka? Kenapa kau dan aku tak mau terus-menerus sholat berjamaah bersama mereka? Apakah sudah hilang rasa cintamu pada mereka? Tak tahukah kau pusirimu yang satu ini? Perempuan adalah pantulan cahaya ilahi, bukan pelampiasan birahi. Tidak. Konon, dia bahkan bukan makhluk biasa. Dia bahkan mencipta. Mungkin para ulama ditakdirkan mendorongmu sholat terus di rumah agar kau bisa menerima pantulan cahaya ilahi dari istrimu, ibumu, dan anak-anak perempuanmu. Mungkin takdir ini agar memulai proses menyempurnakan diri, diciptakan oleh para perempuan itu agar kebidatanganmu meredup. Sungguh, setelah kita dilahirkan oleh perempuan bernama ibu, kita tak sempat lagi diciptakan ulang. Penciptaan kita tak disempurnakan karena kau jadikan perempuanmu hanya sekedar pelampiasan birahi. Atau kau termasuk dari lelaki dalam puisi Rumi ini. Nabi berpesan, perempuan akan mulia di hadapan lelaki cerdas. Sebaliknya, lelaki pandir akan mendominasi perempuan dengan watak dogma. Tak tahan rupanya menemukan kesabaran dipancarkan dari perempuan-perempuan di rumahmu. Seraya kau memilih jadi lelaki pandir saja, meninggalkan para perempuan itu untuk pergi ke masjid-masjid demi dogma soal keutamaan menemukan Tuhan di luar dirimu. Ayolah, dengarkan bisikan Rumi ini. Masuklah ke dalam rumah hati. Ada kedamaian dan hiburan di sana. Ataukah kau dan aku saat ini berada dalam situasi naas, menemukan rumah yang gelap, seperti dalam kisah Nasruddin Hoja. Kau pasti tahu kisah ini, tapi akan kukisahkan lagi. Suatu malam yang gelap, Nasruddin Hoja terlihat sibuk mencari-cari sesuatu di luar rumahnya. Di setiap ada lampu terang, di bawahnya Nasruddin sibuk mencari-cari sesuatu. Orang-orang merasa kasihan pada Nasruddin. Mereka ingin membantu. Sebenarnya apa yang sedang kau cari, Hoja? Biar kami bantu. Nasruddin Hoja menjawab, aku sedang mencari kunci. Pintu tak bisa kubuka tanpa kunci. Orang-orang itu menjawab, tentu saja Hoja. Kunci sangatlah penting. Omong-omong, apakah kuncimu hilang di sini? Nasruddin Hoja diam sejenak. Mungkin ia mengingat-ingat di mana kunci itu hilang. Kunci itu hilang di rumahku. Orang-orang yang semula hendak membantu serentak berhenti. Kenapa tak kau cari di rumahmu? Nasruddin menjawab sambil terus-menerus berkeliling mencari kunci di bawah lampu. Tapi di rumahku sangatlah gelap. Bagaimana mungkin menemukan sesuatu di tempat gelap? Tentu saja ungkapan Nasruddin ada benarnya. Tak mungkin menemukan sesuatu di tempat gelap. Tapi lebih tak mungkin menemukan sesuatu di luar tempat menghilangnya sesuatu itu. Nasruddin
adalah kita yang kehilangan rumah tempat kunci itu untuk membuka pintu-pintu kebahagiaan. Nasruddin adalah kita yang memiliki rumah namun gelap karena para perempuan tak jadi kekasih kita. Seperti puisi Rumi berikut. Yang tergelap di dunia adalah rumah kekasih tanpa kekasih. Kuncinya adalah di rumah, maka carilah di sana. Jika rumah itu gelap, mulailah jadi kekasih untuk para perempuanmu di sana, untuk istrimu, anak-anak perempuanmu, dan ibumu. Para perempuan itulah kunci kebahagiaanmu. Seperti kata Rumi, perempuan adalah pantulan cahaya ilahi. Jadilah cermin di hadapan pantulan cahaya ilahi itu, maka terang beneranglah rumahmu, dan kunci kebahagiaanmu akan kau temukan. Apakah yang kau cari di luar rumah sana, wahai temanku? Surga. Tidakkah kau pernah dengar 2 ayat dari surat Ar-Ra'd ini? Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga Aden akan dimasuki di dalamnya oleh orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Satu keluarga masuk ke dalam surga itu. Wal malaikah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga yang luar biasa itu memiliki banyak pintu, dan di setiap pintu malaikat mendatangi, ikut bersukacita memberikan semua pelayanannya pada keluarga yang masuk surga. Seraya malaikat itu berkata, salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kalian semua atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Teman, keluarga-keluarga yang dimasukkan surga mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat karena kesabaran bersama. Bukankah inilah saatnya kau dan aku berlatih kesabaran bersama keluarga? Kenapa tetap saja kau memilih berjamaah dengan orang lain, bukan dengan istri, ibu, dan anak-anakmu? Ataukah kau dan aku tak hendak ke surga bersama dengan keluarga? Selamat berpuasa.